أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. طيب أيها الطلبة santri Baitul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa ya dalam pelajaran al-fiqh. Insyaallah pada materi ini kita akan membahas tentang wudu ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang taharah, begitu juga bentuk-bentuk taharah itu, pembagian air. Dan insyaallah pada hari ini kita akan khusus berbicara tentang wudu, dalilnya, rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Baik, pertama kali kita akan membahas tentang apa itu al-wudu. Ya, perhatikan di gambar di atas atau yang ada di layar. Ta'riful wudu. Artinya ta'rif bermakna pengertian ya. Al-wudu. Al-wudu ya, wudu itu adalah taharatun ma'iyatun. Bersuci dengan menggunakan air. Tata'allaku yang berhubungan dengan mencuci al-wajah, mencuci wajah, wal yadain, kedua tangan, wal ra's, kepala, dan ar-rijlain, dua kaki. Jadi yang dimaksud dengan wudu ini adalah bersuci dengan menggunakan air, dan yang disucikan itu adalah wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Ad-dalilu ala masyru'iyyatihi. Dalil tentang pensyariatan atau dalil perintah terhadap berwudu ini, apa dalilnya? Ad-dalilul awal, dalil yang pertama itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila engkau hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kalian mencuci wajah-wajah kalian, wa aydiakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku-siku, wamsahu biruhusikum, dan sapulah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, hingga mencapai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Ad-dalilul tsani, sedangkan dalil kedua dari wudu ini adalah Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, la yuqbalu salatu ahadikum, tidak diterima salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa hatta yatawaddaa, sehingga apabila dia berhadas sehingga berwudu. Ya, tidak diterima salat di antara kalian apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Artinya ketika kita berhadas kemudian melaksanakan salat, maka salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah kita mengambil wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari Muslim wa Abu Daud dan Tirmidzi. Ini adalah penjelasan tentang wudu dan dalilnya. Pembahasan kedua tentang furudul wudu. Arti furud itu sama dengan arkan ya. Furud jamak daripada fardun, artinya wajib wudu, atau yang diwajibkan ketika berwudu. Kalau tidak kita lakukan hal ini, maka wudu kita tidak sah, atau dalam kata lain arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Furudul wudu sittah ya, rukun wudu ini atau wajib wudu ini ada 6. Yang pertama an-niyatu, niat. Tanwi biqalbika raf'ul hadath, maka hendaknya kamu tanwi, nawayanwi, di mana kamu berniat, biqalbi,
biqalbika di hatimu raf'ul hadas, ya, untuk mengangkat hadas yang ada di dalam diri kita. Tanwi, dan atau kamu berniat fardul wudu atau kamu berniat melakukan kewajiban wudu, talaban, untuk meminta liridhoillah, ya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu letaknya di hati, ya. Jadi boleh kita lafadzkan, boleh juga kita niatkan dalam hati ketika kita hendak berwudu bahwa kita berwudu itu untuk menghilangkan hadas dan ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau niat yang seperti biasa kita lafadzkan yaitu nawaitu al-wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Cukup seperti itu niatnya. Kemudian yang kedua, ghuslul wajh, mencuci wajah. Wa tuluhu, dan panjang, ya, panjang wajah itu min manabiti sya'r, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut yang di atas kening, ya, ra'sil mu'tad, ya, dari tempat tumbuhnya rambut di kepala yang mu'tad, yang terbiasa tumbuh. Al-mu'tad itu yang terbiasa. Ini kening kita, coba antum perhatikan kening antum, dan di atas kening itu terdapat batas, ya, batas di mana rambut kita tumbuh di kepala itu. Jadi panjang kita mencuci wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di atas kening tadi, ila ma tahta majma'il lihyan, hingga sampai tempat berkumpulnya jenggot, yaitu di dagu, ya. Itu batasnya di dagu ini. Wa arduhu, sedangkan lebarnya minal udunil yumna, dari mulai telinga kanan sampai ke telinga kiri. Jadi semua bagian ini harus dibasuh, ya. Itu batasan ketika kita mencuci wajah. Kalau misalnya kita tidak mencuci bagian itu semua, pertanda apa? Wudu kita tidak sempurna dan tidak sah. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain, ya, mencuci kedua tangan sampai siku. Ini rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat, mashu ba'dir ra's, menyapu sebagian kepala, min basyarihi, baik itu dari kulit kepala, ya, au syarihi, atau rambut. Misalnya orang enggak punya rambut, botak misalnya kepalanya, ya. Jadi cukup kulitnya, sebagian kulitnya, kulit kepala dibasuh. Atau yang punya rambut, au sya'rihi alladhi fi haddihi, ya, atau mencuci, membasuh rambut yang ada di batasannya, ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ini, ketika kita membasuh kepala, ya, cukup misalnya kita usap saja kepala kita dengan tangan, dengan 4 jari gitu, atau dengan 5 jari, itu sudah sah, ya. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki hingga mata kaki, ya. Ka'bain, ka'bun artinya mata kaki. Dan yang keenam, at-tartib fi af'alil wudu kama dzakarna, tertib dalam mencuci anggota wudu seperti yang disebutkan. Jadi jangan kebalik-kebalik, ya. Jadi mencuci muka harus didahulukan daripada mencuci kaki. Jangan kakinya dulu baru mencuci muka. Begitu ketentuannya, ya. Silakan dihafalkan, ya, rukun-rukun wudu ini. Pembahasan ketiga dari materi kita hari ini, sunanul wudu. Sunan ini jamak daripada sunnah. Sunnatun, sunnatani, sunan, artinya sunnah-sunnah wudu. Kalau furud tadi adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, maka wudu kita tidak sah. Sedangkan sunnah-sunnah wudu ini adalah sesuatu yang apabila kita lakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, ya. Enggak batal wudu kita apabila tidak melakukan sunnah-sunnah ini. Dalam kitab ini ada 12 sunnah wudu. Wa sunanul wudu'i 12 asyarata.
Dan sunnah-sunnah wudu ithnata asyrata, ada 12. Yang pertama at-tasmiyah. At-tasmiyah artinya qira'atu bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ghuslul kaffaini ilal ku'ain, mencuci kedua tangan hingga ke pergelangan tangan. Ku'un ya, ku'un ini artinya pergelangan tangan. Yang ketiga as-siwak bi araqin aw firjaun. Siwak ini menyikat gigi ya dengan arak. Arak ini kayu siwak. Aw firjaun, atau boleh menggunakan firjaun ya, sikat gigi. Aw kulli syai'in khashanin, atau segala sesuatu yang kesat ya, segala sesuatu yang mirip fungsinya seperti firjaun atau kayu siwak tadi boleh kita gunakan untuk membersihkan gigi. Kemudian yang kelima al-madmadah. Apa arti madmadah ini? Berkumur-kumur. Al-madmadah itu artinya kumur-kumur. Wahya, yaitu idkhalul ma' ilal fam, memasukkan air ke mulut kemudian dikumur-kumur ya, itu arti al-madmadah. Yang keenam al-istinsyaq. Yang kelima ya al-istinsyaq. Apa arti al-istinsyaq ini? Memasukkan air. Wa huwa idkhalul ma' ilal fam, memasukkan air ke dalam hidung, menghisap air ya ketika kita mau mencuci hidung. Sunnah yang keenam adalah takhlilul lihyah al-kathah. Bagi orang yang memiliki jenggot yang lebat gitu, maka jenggotnya itu takhlil, menyela-nyela ya, menyela-nyela jenggot. Al-kathah bimakna al-kathirah, yang lebat, yang banyak gitu. Kemudian yang ketujuh mashu jami'ir ra's, mengusap seluruh kepala. Kalau tadi fardu wudu itu sebagian saja sudah sah, tapi kalau kita mau mengusap seluruh kepala itu lebih baik ya. Kemudian yang kedelapan mashul udhunain, mengusap kedua telinga bima'in jadid, dengan menggunakan air yang baru. Maksudnya itu setelah kita mengusap kepala ya, kemudian kita ambil air lagi, kemudian kita usap telinga kita. Itu maksud daripada masul udhunain bima'in jadid ya. Ada sebagian pendapat ulama bahwa membasuh telinga itu atau mengusap telinga itu sekalian dengan mengusap kepala gitu ya, kepala sekalian mengusap telinga. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, mengusap telinga dengan air yang baru itu merupakan sunnah daripada wudu. Nah, kemudian yang kesembilan takhlil asabi'il yadain warijlain ya. Arti takhlil itu menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ya, kita lihat ya, tangan kita itu ada sela-selanya, ruas-ruasnya itu. Nah, itu nanti ketika kita berwudu, alangkah baiknya di sela-sela, takutnya di sana ada kotoran-kotoran atau daki-daki tangan, sehingga dengan kita menyela-nyela seperti itu, sela-sela tangan dan sela-sela jari-jari kaki kita itu bisa bersih. Yang ke-10 taqdimul yumna 'alal yusra. Taqdim bermakna mengawalkan ya. Taqdim qaddama yaqaddim, mengawalkan al-yumna, bagian yang kanan, alal yusra, daripada bagian yang kiri. Jadi disunahkan nanti ketika berwudu dimulai dengan tangan kanan, kaki kanan, telinga kanan gitu ya. Pokoknya yang kanan-kanan itu didahulukan daripada yang kiri. Kemudian yang ke-11 tathlilut taharah, meninggalkan tathlith artinya meninggalkan at-taharah, bersuci. Ya, setiap kali kita mencuci anggota badan kita itu disunahkan itu 3 kali ya. Kalau sekali saja cukup tidak masalah, tapi apabila kita membasuhnya 3 kali itu disunahkan. Dan dimakruhkan ketika kita itu mengambil air wudhu lebih 3 kali mencucikannya. Ini bisa masuk ke dalam tabdzir ya. Tabdzir itu boros. Jadi Rasulullah sangat melarang kita ketika menggunakan air wudhu itu dan boros dalam menggunakan air. Kalau bisa nanti adik-adik ketika mau wudhu di masjid, baik itu di rumah ataupun di pesantren,
usahakan ketika berwudu itu kerannya itu jangan terlalu lebar ya, secukupnya saja, karena Rasulullah SAW tidak menyukai keborosan dalam wudu. Kemudian yang terakhir daripada sunnah-sunnah wudu ini adalah al-muwalah itu artinya bersambungan ya, bersambungan antara satu membasuh satu anggota tubuh dengan anggota yang lainnya. Jangan nanti ketika mencuci muka habis itu ngobrol sepanjang-panjang gitu. Kemudian setelah membasuh muka baru beralih setelah menunggu setelah kering ya air wajah kita itu, kemudian kita membasuh tangan. Kemudian ketika membasuh tangan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman, itu tidak disunnahkan ya. Itu arti mualah, itu berkesinambungan. Setelah membasuh satu anggota kemudian langsung basuh anggota yang lain. Taib, ini adalah 12 sunnah-sunnah wudu. Silakan dihafalkan ya adik-adik. Ma yahrumu 'ala man batala wudu'uhu, apa saja yang diharamkan atas orang yang batal wudunya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau kita batal wudu kita dikarenakan kelima perkara tadi, apa yang diharamkan bagi kita? Idza intaqada wudu'uka, apabila wudu kamu batal, haruma 'alaika, maka haram bagimu thalathatu asya, 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, as-shalah. Nggak boleh sholat ya, kalau lagi berhadas, lagi nggak ada wudu nggak boleh sholat. Yang kedua, mashul mushaf wa hamluhu, membawa mushaf dan menyentuhnya. Mashu itu menyentuh ya, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya tidak boleh. Yang ketiga, at-tawaf bil Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Ini ketiga hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang batal wudunya. Hikmatul wudu, hikmah daripada wudu. Min ba'di hikamil wudu, ya, di antara hikmah dari wudu adalah yang pertama, zawalul atriba, menghilangkan debu-debu, daki-daki ya yang ada di tubuh, wal aqdar, dan kotoran-kotoran, minal badan, dari tubuh. Ini hikmah yang pertama. Jadi dengan kita rutin wudu, maka daki-daki tubuh-tubuh yang ada dalam tubuh kita ini, kotoran-kotoran yang ada di anggota-anggota wudu tadi dibersihkan. Yang kedua, yazidun nasyad, menambah yang namanya kesemangatan fil amal, dalam bekerja, wa tajdidul himmah, dan memperbaharui semangat gitu ya. Jadi dengan kita berwudu, contohnya ketika antum ngantuk ketika belajar, nanti cepat berwudu, karena dengan berwudu itu akan memberi semangat ya, semangat kita kembali dalam belajar, dalam menghafal Quran, dalam segala hal gitu ya. Yang ketiga, linnadhafati wasihhatil badan, ya, hikmah yang ketiga daripada wudu ini adalah untuk kebersihan, wasihhatil badan, dan kesehatan badan. Lihada, oleh karena itu ya, dikarenakan hikmah yang 3 tadi, yamdahullah, Allah Subhanahu wa taala memuji al-mutatahhirin, orang-orang yang gemar menyucikan dirinya. Haitsu yaqul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Wa qad amarana Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita bit tatahhur qabla shalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk bersuci qabla taharah, sebelum bit tatahhur qabla shalah. Ya, Allah memerintahkan kepada kita bit tatahhur, untuk bersuci qabla shalah, sebelum salat. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian bangkit untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kalian mencuci wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian, wa rajulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian
hingga ke mata kaki. Baik ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang pengertian wudu, dalil wudu, fardu-fardu wudu atau arkanul wudu, sunnah-sunnah wudu, dan juga hal-hal yang membatalkan wudu dan apa saja yang diharamkan bagi orang yang membatalkan wudu, dan juga sudah kita bahas tentang hikmatul wudu, hikmah daripada wudu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa gemar bersuci, gemar menjaga wudu, ya, sehingga kita selalu dalam keadaan suci. Terkhusus kita selaku penghafal Quran sangat disarankan sekali kita itu selalu dalam keadaan suci, ya, karena ketika kita ingin murojaah menghafal Quran maka kita harus dalam keadaan suci. Ya, silakan adik-adik semuanya dihafal ya poin-poinnya. Kemudian silakan dijawab soal-soal yang ada di sini ya. Nanti akan di-share pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang materi kita ini. Selanjutnya adik-adik apabila ingin mengetahui tentang tata cara wudhu, silakan googling ya, atau cari di YouTube. Banyak sekali di YouTube itu tata cara yang benar dalam melaksanakan wudhu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wa khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.